Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar kembali bahasa Indonesia. Oleh karena itu, Pak harap anak-anak semuanya sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia hari ini. Siapkan buku pena 5A anak-anak, dan juga buku latihan, buku catatan, dan segala buku yang menyangkut dengan pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Selamat belajar anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar 3 pembahasan sekaligus. Yang pertama, kita akan belajar menentukan ide pokok berdasarkan sebuah gambar. Maksudnya adalah beberapa gambar, anak-anak. Kemudian, yang kedua, kita akan menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Dan yang terakhir, kita akan mencari ide pokok dari sebuah artikel ilmiah. Sebagai informasi, pada video ini, Pak hanya jabarkan materi-materinya. Anak-anak bisa berlatih sendiri di rumah bagaimana menentukan ide pokok berdasarkan gambar, lalu menuliskan ide pokok pada diagram pohon, dan juga menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah. Karena segala latihan sudah terdapat di dalam buku pena 5A anak-anak. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran yang pertama, yaitu menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Anak-anak bisa melihat atau menentukan ide pokok dari gambar pada contoh di buku pena 5A, halaman 57. Bisa dibuka bukunya sekarang anak-anak, dan sambil mengikuti pembelajaran kali ini, sambil anak-anak menyaksikan yang ada di halaman 57. Oke anak-anak, bagaimana cara untuk menentukan ide pokok dari gambar? Yang pertama adalah kita harus memperhatikan apa saja yang ada pada gambar. Bagaimana situasi di dalam gambar tersebut. Lalu yang kedua, kita juga harus dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Misalnya ada objek pohon, ada objek lemari, kursi, meja, ada orangnya di dalam. Lalu ada misalnya ada ruangan yang berisikan tas dan lain sebagainya. Itulah objek-objek yang ada pada sebuah gambar. Lalu jangan lupa juga untuk menentukan ide pokok dari sebuah gambar, kita harus memperhatikan apa saja yang ada dalam gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Yaitu memperhatikan tokoh yang ada pada gambar, kemudian lokasinya di mana, lalu bagaimana pemandangan yang ada di dalam gambar tersebut. Ya anak-anak ya, jangan lupa untuk selalu memperhatikan dengan teliti dan detail setiap gambar. Sebagai latihan dan sebagai contoh, anak-anak bisa lihat di halaman 57 ada 3 gambar di sana pada buku pena 5A. Silakan anak-anak tuliskan ide-ide pokok dari ketiga gambar tersebut di kotak yang sudah disediakan di sana. Ada 3 gambar, berarti ada 3 pula ide pokoknya. Silakan dicoba sebagai latihan, lalu hasilnya anak-anak silakan tunjukkan kepada wali kelas masing-masing. Kita lanjut pembelajaran berikutnya, yaitu kita menentukan atau menuliskan ide pokok dari sebuah teks menggunakan diagram pohon. Tentunya selama belajar dari kelas 1 sampai kelas 5, anak-anak pasti sudah pernah melihat contoh diagram pohon. Ya anak-anak ya. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak bisa lihat di buku pena 5A halaman 63. Di sana terdapat contoh diagram pohon. Ya anak-anak ya. Nah, ternyata untuk menentukan ide pokok ini tidak hanya disajikan menggunakan tabel saja anak-anak, tetapi juga disajikan menggunakan diagram pohon. Ya anak-anak,
Nah, bagaimana bentuk diagram pohon itu? Selain anak-anak lihat di buku, contohnya anak-anak juga bisa melihat contoh berikut ini supaya anak-anak kerjakan. Ya, anak-anak. Nah, ini dia contohnya. Nah, jadi anak-anak, contoh yang ada di halaman 63, ada sebuah teks yang namanya permainan boi-boian. Judul teks itu nanti anak-anak berlatih lalu tulis di sini. Ya anak-anak ya. Judul teks dimasukkan di kotak ini. Kemudian untuk paragraf pertama, ide pokok yang sudah anak-anak temui, anak-anak masukkan ide pokoknya di dalam kotak yang bertuliskan ide pokok paragraf 1. Lalu anak-anak cari lagi ide pokok pada paragraf 2 dan dimasukkan ide pokoknya di dalam diagram pohon yang bertuliskan ide pokok paragraf 2. Sampai paragraf 3, begitu seterusnya sampai kepada paragraf 4. Nah, keseluruhan ini yang disebut sebagai diagram pohon. Ya anak-anak. Anak-anak bisa langsung kerjakan di buku Bupena 5A, halaman 63. Ya anak-anak. Bisa juga di buku latihan. Tinggal anak-anak pilih sendiri. Mau di buku latihan atau di buku Bupena 5A. Silakan berlatih anak-anak karena ini adalah materi yang sangat penting. Jadi jangan lupa untuk terus berlatih, terus menjadi anak-anak yang pantang menyerah. Jangan merasa sulit sebelum mencoba. Oke anak-anak. Dan kita lanjut ke pembelajaran yang Nah, anak-anak, pembelajaran yang ketiga kita akan belajar tentang menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah. Nah, anak-anak silakan buka buku Bupena di halaman 67. Di sana sudah ada sebuah artikel yang berjudul osteoporosis. Nah, di sana artikel itu terdapat 3 paragraf. Tentunya jika terdapat 3 paragraf, maka akan terdapat juga 3 ide pokok di sana. Silakan anak-anak mencari ide pokoknya dari masing-masing paragraf, lalu ide pokoknya itu dituliskan di buku latihan. Oke anak-anak, segera mengingatkan, jadi hari ini ada 3 pembelajaran, berarti ada 3 latihan juga yang harus anak-anak selesaikan. Yang pertama tadi menentukan ide pokok berdasarkan gambar, lalu yang kedua tadi menuliskan ide pokok dari sebuah teks dalam sebuah diagram pohon. Dan yang terakhir ini adalah anak-anak menentukan atau menuliskan ide pokok dari sebuah artikel ilmiah, dari sebuah tulisan ilmiah. Lalu silakan anak-anak tulis semua tugas-tugas itu, semua latihan-latihan itu di buku latihan dan silakan ditunjukkan kepada guru anak-anak melalui Google Classroom. Oke anak-anak, jadi semua pembelajaran itu, semua tugas itu di-upload ke Google Classroom. Oke anak-anak, jangan lupa juga Pak ingatkan bahwa menentukan ide pokok itu harus mencari terlebih dahulu kalimat utama pada paragraf itu. Oke? Apakah kalimat utama itu terletak di awal atau di akhir paragraf? Silakan anak-anak membaca keseluruhan teks itu dengan baik, keseluruhannya. Setelah itu baru anak-anak menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Selamat mengerjakan latihan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.